Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hai guys, di video pertama aku kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian soal kehamilan anak pertama aku dan proses sebelum aku hamil ya. Aku tuh menikah pada tanggal 28 Mei 2021. Lalu setelah menikah itu aku masih lanjut kerja selama 3 bulan. Setelah itu aku resign. Nah, setelah menikah itu aku belum punya ilmu soal gimana caranya punya anak, apa aja yang dikonsumsi supaya cepet punya momongan. Itu aku belum kepikiran ke sana karena setelah aku menikah itu benar-benar pandemi yang covid parah banget ya. Itu parah sih, benar-benar yang aku stres karena kerjaan. Jadi kayak untuk program hamil atau mempunyai anak itu aku belum kepikiran ke sana gitu. Jadi setelah aku resign 3 bulan setelahnya itu aku baru baca-baca artikel, baca-baca buku, lihat-lihat video. Ternyata untuk mempunyai anak itu tidak semudah itu. Aku kira dulu itu cuma sekali, 2 kali, 3 kali bisa lah langsung gitu ya. Ternyata nggak semudah itu, karena setelah aku menikah juga sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih santai. Setelah itu tuh banyak banget orang yang tanya udah isi belum, apalagi temen aku yang juga nikahnya itu sebelum aku tapi dia udah isi duluan. Jadi kan antara bahagia campur rasa kayak aku kapan gitu. Setelah 3 bulan aku resign, tepatnya itu nggak salah Juni, Juli, Agustus, September ya September itu aku mulai program sendiri di rumah, seperti kayak beli Volafit yang seperti ini. Aku tunjukin di sini ya, Volafit yang 400 mcg. Lalu aku konsumsi juga FRE di sini. Jadi aku konsumsi 2 obat ini tiap hari, dan aku minumnya pagi setelah makan. Jadi aku konsumsi Volafit sama FRE itu bebarengan setelah makan. Lalu aku juga konsumsi ini, susu Prenagen Essensis. Ini susu untuk calon ibu seperti itu yang mau hamil. Nah, aku konsumsi 3 ini susu. Lalu aku konsumsi obat juga, vitamin C lebih tepatnya. Itu aku konsumsi tiap hari. Dan lama-lama juga akhirnya mager. Setelah itu nggak lama, itu udah Desember aja, berarti kan istilahnya udah hampir setengah tahun itu aku menikah sama suami aku, tapi belum dikaruniai seorang anak kan. Jadi mulailah itu agak stres, agak lebih gak mood banget. Pada 30 Desember 2021 aku sama suami diskusi gimana kalau kita cek ke dokter, cek kesuburan. Terus aku tanya-tanya lah sama temen aku yang dulu pernah ke rumah sakit juga buat cek seperti itu. Ternyata setelah aku pergi ke sana, ke rumah sakit, aku ke rumah sakit nomor 22 Lontar, dekat rumah juga, itu RSIA ya, khusus ibu dan anak. Aku menghindari rumah sakit umum karena takut, karena masih pandemi kan. Jadi langsung aja ke sana. Sebenarnya masih bingung juga awal-awal ke sana, aku harus bilang apa, aku harus tanya apa. Lalu aku bilang aja mau tes kesuburan, mau di USG. Setelah itu aku ketemu sama dokter Sylvia kalau nggak salah sih, 30 Desember itu aku inget. Nah, itu aku di USG pas banget pas aku menstruasi hari kedua. Karena kenapa waktu aku menstruasi aku malah ke dokter? Karena katanya temen aku kalau mau program atau apa ke dokter itu lebih baik pas mens. Jadi percuma kalau waktu nggak mens ke dokter untuk cek kesuburan, karena nggak kelihatan atau apa gitu loh. Jadi harus nunggu sampai mens lagi baru balik. Nah, daripada aku balik kan, jadi kebetulan itu aku nunggu mens dulu baru aku ke dokter. Nah, sampai di sana di USG ternyata itu aku mempunyai bukan kelainan sih, posisi rahim yang kebalik atau namanya retrovert. Dan ini aku tunjukin hasil USG. Ini hasil USG aku yang pertama. Nah, ini posisi uterus aku atau rahim aku.
Nah, rahim ini dalam keadaan rahim kebalik. Jadi katanya dokter itu, posisi yang normal itu sebenarnya rahim itu menghadap ke depan seperti ini. Sedangkan aku, nah punya aku ini ngadep ke belakang seperti ini. Jadi uterus atau rahim aku itu menghadap ke tulang belakang. Tulang belakang, ya kan? Nih. Dan ini menghadap ke belok ini loh. Ke tulang belakang aku. Ini juga. Sebenarnya katanya dokter itu normal aja, tidak mempengaruhi proses kehamilan kamu. Jadi nggak usah dipikirin kalau misalnya ada orang yang bilang kamu nggak bisa hamil gara-gara punya rahim terbalik. Enggak, itu sama sekali nggak mempengaruhi kehamilan kamu. Dan yang paling penting itu sebenarnya kesuburan kamu gitu. Sebenarnya dokter bilang gitu. Nah, alhamdulillahnya sel telur aku sebelah kanan atau kiri itu ada beberapa dan bagus-bagus. Jadi bisa kalau dibuahi di saat waktu yang tepat gitu loh. Katanya dokter itu 70% wanita di dunia ini mempunyai rahim normal, rahim yang menghadap depan, dan 30%-nya itu, sisanya itu perempuan memiliki rahim terbalik atau rahim miring atau seperti apa, seperti itu. Itu bukan kelainan. Dicontohin itu seperti kayak hidungnya mancung, terus ibu ini hidungnya pesek, seperti itu. Dia ada kelebihan dan kekurangannya gitu loh. Jadi aku masih positive thinking karena di rahim aku kemarin itu tidak ada kista, tidak ada polip atau apa, sel telurnya juga bagus. Jadi masih aman sih. Tapi kepikiran juga. Sebenarnya kalau punya rahim seperti kebalik kayak aku gini itu ciri-cirinya tuh nggak kelihatan ya. Benar-benar nggak kerasa kalau nggak di USG, benar-benar. Cuman dokter itu bilang ciri-cirinya itu kalau misalnya menstruasi itu sakit, nyeri. Dan itu emang kejadian aku beberapa kali, sempet bener-bener yang sampai dikompres, sampai yang hampir pingsan juga pernah, cuman gak sering. Nyeri banget saat berhubungan badan dengan suami, itu juga termasuk. Jadi solusinya kemarin setelah dokter mendiagnosis dan mengetahui apa penyebabnya, itu solusinya itu cuman jaga makan, diberi vitaminnya sama yang seperti aku minum, Folavit, FRE gitu-gitu. Rutin untuk berhubungan seksual minimal seminggu 2 kali. Dianjurkan seminggu 3 kali, tapi tidak dianjurkan setiap hari ya. Posisi itu yang penting banget, posisi on top. Jadi posisinya dianjurkan itu untuk doggy style ya. Jadi perempuannya yang nungging gitu, sorry ya. Setelah aku ke dokter, diskusi lah sama suami. Jadi tiap HS itu tadi aku melakukan apa yang kata dokter bilang. Memang sih nggak mesti rutin seminggu 3 kali, paling nggak seminggu 2 kali, seminggu sekali. Tergantung moodnya aku, moodnya dia, kondisi badan juga. Dan melakukan apa yang dokter anjurkan tadi dengan posisi-posisi yang seperti itu. Biar spermanya itu bisa langsung masuk, jadi langsung bisa dibuahi rahimnya seperti itu. Nah, aku nemu juga video di YouTube, entah punya siapa ya, itu aku thank you banget karena setelah melihat video itu aku tuh kayak prakteknya tuh setelah HS sama suami, dan itu dianjurkan itu nggak langsung tidur, jadi harus dianjurkan itu akunya masih berada dalam posisi seperti itu menunggu sampai 10 atau 15 menit, dan itu aku lakukan bener-bener bisa sampai 20 menit saking kepinginnya aku punya anak ya. Lutut aku sampai capek banget, serius. Gila sih, itu pengalaman yang excited ya, campur lelah, yang penting lillah. Bismillah ya Allah. Seperti itu sih. Tapi setelah aku ke dokter itu melakukan apa yang dianjurkan dokter, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu belum, memang belum. Jadi setelah itu aku berusaha untuk lebih sabar, lebih bodo amat dengan perkataan orang. Oh iya, sebelum itu waktu aku ke dokter itu suami aku juga disuruh analisis sperma. Udah dapat rekomendasinya, terserah mau pergi ke lab mana. Cuman waktu itu aku diskusi, nanti aja deh setelah kita coba anjuran dokter sebulan 2 bulan, kalau memang belum baru kamu
analisis sperma gitu. Aku takutnya bukan akunya gini terus kamunya juga ada masalah, jadi kan nggak sinkron gitu loh. Setelah 2 bulan lupa, malah nggak ke dokter, malah pijat perut. Dianjurkan sama mertua juga pijat perut di desa. Itu pijat seluruh badan sih sebenarnya, pijat seluruh badan juga, pijat perut juga supaya bisa segera isi. Bismillah, bismillah aja sih, usaha apapun sih kalau aku ya. Setelah itu paling enggak itu Maret ya, Februari, kan Desember itu aku ke dokter, terus Februari itu aku pijat. Setelah itu Maret itu aku honeymoon ceritanya tanggal 20, 24, 25, 26, 27 Maret. Itu aku honeymoon ke Jogja berdua sama suami. Setelah itu, nah kebetulan aku menstruasinya itu tanggal 19 ya, 19 Maret. Aku bersihnya tuh tanggal 26 terakhir kan. Aku as always itu aku 7 hari kan, siklus menstruasi aku tetap 7 hari normal, cuman untuk menuju ke menstruasi lagi tuh yang nggak normal. Jadi kadang 38, juga pernah 37. Nah yang dari aku bulan madu itu sampai April itu sebenarnya masih 35 hari. 36-nya itu aku kayak feeling aja gitu, kenapa ya kok belum. Ya, maksudnya nggak menanti untuk hamil enggak, menantinya malah mens, karena 35 hari belum, masa ya mundur lagi 45 hari kan gitu. Aku mikirnya gitu, feelingnya itu tes aja feelingnya itu pertama aku itu capek banget kalau habis bangun tidur, benar-benar kayak badan itu malah kayak dipukulin orang. Terus yang kedua itu perut aku kram-kram, perut bagian bawah ini kram-kram, tapi biasanya juga mens itu juga kram-kram, cuman ini kramnya kayak beda apa gitu loh, kayak kram-kram kecil-kecil gitu loh, tapi nggak sakit. Cobalah itu aku di siklus 36 hari aku tes pack, ternyata alhamdulillah tes pack itu aku nggak pagi-pagi banget, setengah 8 lah aku mandi, bawa tuh one mat yang 2000-an tuh loh. Nah itu bawa, ternyata garis 2, bener-bener yang gemeter banget, yang pegang tes pack sampai gini-gini, gemeter banget. Dan apa ya, kayak gak nyangka ini aku beneran garis 2. Biasanya tuh kayak tes pack garis 1 itu kayak ya kayak kecewa banget, ekspektasi yang terlalu tinggi, terus akhirnya kecewa ngeliat kayak gitu kan. Dan kemarin itu benar-benar yang nggak ditunggu-tunggu gitu loh, benar-benar yang biasa aja, ya feeling aja, ya coba-coba lah, malah garis 2, benar-benar yang nangis banget di kamar mandi, sumpah. Itu aku tes pack itu tanggal, nggak salah tanggal 26, hari Sabtu, 26 April 2022. Jadi anggap aja usia pernikahan aku udah hampir 1 tahun, jadi 11 bulan mau setahun. Alhamdulillah dikasih rezeki garis 2. Sumpah aku terharu banget. Udah pagi-pagi suami aku kan belum berangkat kerja, aku kasih tahu lah itu, Wis sini masuk, ini liatin, aku taruh di laci gitu, aku suruh buka kan, terus dia nggak ngerti, dia kaget, beneran, jadi kayak sama-sama nangis, dia nggak percaya, ini lus-lus gitu perutnya, dia kayak oh my god, ternyata penantian 11 bulan ini. Aku usaha juga ke dokter, pijat, minum vitamin. Oh iya, aku juga makan kurma muda sama buah zuriat. Jadi buah zuriatnya itu aku beli online, udah belahan. Jadi aku rebus. Jadi airnya aku saring, aku kasih madu, aku kasih gula biar nggak pahit. Aku minumin ke aku sama suamiku. Terus kurma muda juga dimakan gitu, benar-benar cepet banget itu rasanya. Itu aku nggak kuat sih, jadi akhirnya aku beralih ke obat itu aja. Aku nggak kuat kurma muda, makan kurma muda itu walaupun di blender ya,
sorry to say, aku nggak suka, malah muntah jadinya. Sama buat zuriatnya juga nggak bisa masuk. Yang ada kayak kepikiran itu malah nggak mau makan karena rasa di mulut ini tuh, rasa buahnya tuh masih ada, pahit banget walaupun udah dikasih madu sih. Itu jadi cuman beberapa kali aku konsumsi itu. Nah, setelah aku tahu aku hamil, aku nunggu tuh seminggu kemudian. Aku pergilah ke dokter yang aku kontrol yang pertama itu, yang tes kesuburan. Cuman ganti dokter. Nah, itu aku 30 April itu aku ke dokter lah, ternyata sudah ada kantong rahimnya, tapi belum ada janinnya ya guys. Udah ada kantong rahimnya, dan kebetulan itu aku lagi batuk pilek juga, di tes antigen. Aku nggak mau kan beli obat sembarangan di luar, takutnya kesehatan janinku gimana kalau misalnya aku beli obat di luar. Jadi nggak apa-apa lah, aku bilang jujur ke rumah sakit kalau aku flu dan batuk, jadi aku harus dites antigen dulu. Terus setelah ke dokter dapat obat bla 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 bla, aku dapat Volafit juga, cuman yang 1 mg itu loh, miligram ya, 1 mg itu, bukan yang 400 mcg yang aku beli yang itu aku udah nggak minum lagi. Ya aku minum yang dari dokter doang, nggak mau tambah-tambah lagi karena takut. Itu aja udah cukup. Sama beli susu, udah mulai beli susu, tetap aku konsumsi yang susu Prenagen Mami. Kalau susu tuh aku nggak muntah guys. Kalau muntah itu yang Prenagen Emesis ya. Di sini ada, aku kasih yang Emesis yang ini. Yang aku minum yang Prenagen Mami. Setelah itu dikasih tahu sama dokter kalau kondisi kantung rahimnya ini usianya 2 minggu, 2 weeks. Masih 2 weeks ternyata guys. Aku kira udah 1 bulan atau berapa, ternyata masih 2 weeks. Terus emang dokter bilang ini mensnya nggak teratur ya. Sebenarnya teratur dok, tapi siklusnya aja yang lama. Sebulan itu aku pasti mens, cuman siklusnya aja yang nggak nentu, nggak beraturan. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Aku juga konsultasi mengenai rahim kebalik aku. Itu no comment sih dokternya, kayaknya sih emang nggak ada masalah, nggak mempengaruhi kehamilan juga. Memang kalau di trimester awal sih emang tetap harus jaga-jaga, hati-hati, nggak boleh kecapean karena kan kantungnya itu masih belum menempel dengan sempurna kan, jadi takutnya kalau sedikit kecapean takut flek atau gimana gitu. Terus aku juga dikasih obat penguat kandungan. Sebenarnya itu sebenarnya aku kemarin itu nggak disaranin, cuman karena aku mau waktu itu kan hari raya juga, bulan depannya hari raya, jadi mau pergi ke Semarang juga, udah pesan segala macem. Jadi minta dokter buat obat penguat kandungan. 2 minggu kemudian itu tepatnya tanggal 14 Mei itu ke dokter lagi. Itu usia kandungannya udah sekitar di 5 week 3 hari kalau nggak salah, 5 minggu 3 hari ya. Itu dikasih obat, diganti obatnya, dikasih cuma 1, yaitu merek Vitamam 1 kalau nggak salah. Cuma dikasih itu aja, rutin minum setelah makan, sudah. Lalu setelah itu mulai muntah, mulai mual, nggak bisa lihat nasi, nggak bisa lihat makanan apapun, aku nggak suka. Itu aku stres, tiap hari bingung mau makan apa. Bener-bener yang pernah itu sehari itu gak makan, cuman minum susu sama nyemil roti kalau nggak salah. Bener-bener kalau nggak makan nasi kan orang Indonesia kan nggak enak ya, dan itu aku roti terus, kayak ya emang ini karbohidrat cuman gak kenyang, aku tuh masih lapar. Jadi sering moodnya marah ke suami pertama, kedua itu pusingnya tuh karena nggak bisa makan, nggak dapat energi, jadi kan sering pusing. Yang ketiga mualnya itu aku every time, nggak morning sickness aja guys, every time. Setiap aku makan aku mual muntah, jadi kayak nangis. Trimester 1 itu
Setelah itu aku balik lagi sebulan kemudian ke dokter pas 14 Juni. Itu dokter kaget, shock banget karena berat badan aku turun sekitar 3 kilo 4 kilo deh 4 kilo. Dan aku dikasih susu lagi, gratis susu, enak juga. Lalu dikasih tambahan obat kalau nggak salah sama dokternya, dan diberitahu ini kalau seperti ini nggak bisa, benar-benar nggak bisa masuk, makanannya harus diopname. Ini bayinya itu usia kandungannya itu nggak sama kayak seharusnya gitu loh. Harusnya udah 9 week, malah masih 7 week dalam waktu sebulan. Gimana aku nggak tambah stres gitu kan, bayi aku gimana. Jadi kayak dipaksa, akhirnya setelah itu aku dipaksa makan, mual muntah makan lagi, sering minum jus biar aku kenyang, jus alpukat gitu, atau buah-buah gitu aku masih masuk. Setelah itu aku ke dokter lagi 2 minggu setelahnya, karena usia kandungan aku gak sesuai sama seharusnya, jadi direkomendasikan 2 minggu setelahnya ya, bukan sebulan setelahnya, tapi 2 minggu kita lihat gimana kondisi janin. Dan itu tiba-tiba 13 week, sumpah aku senang banget, udah ada janinnya guys, benar-benar udah ada janinnya, lucu banget. Tapi kalau detak jantungnya belum dikasih tahu. Sebulan setelahnya baru diberitahu detak jantungnya. Dan keadaan perut aku ini sudah mau usia 5 bulan. Makanku juga udah enakan, mualnya masih ada. Kalau pas mau sikat gigi, mual masih ada, muntah juga masih ada, cuman gak sering. Ini aku mau nunjukin hasil USG aku yang dari 30 April. Ini masih kantungnya aja. Ini ukurannya 0,57 cm. Lalu 2 minggu setelahnya 14 Mei, ini kantungnya udah gede. Ini katanya udah ada janinnya guys. Di sini. Ini ukurannya 1,76 cm, 5 week 6 hari. Lalu ini sebulan setelahnya. Nah, ini yang bermasalah aku makan sih. 7 week 3 hari. Ini bermasalah banget karena berat badan aku turun ya. Lalu ini janinnya udah gede ya. Sebulan kemudian, ini tanggal 28 Juni. Ukurannya udah 2,07 cm, usianya 13 week 2 hari. Lalu sebulan kemudian, bulan Juli, bulan lalu, udah besar guys, udah segini. Ini kepalanya, ini kaki, ini apa ya? Kemarin ya lupa. 3,51 cm, usianya udah 16 week 5 hari. Sayang banget sih aku. Bener-bener makan apapun boleh, nggak ada pantangan. Yang penting jangan terlalu sering minyak gitu-gitu. Jadi diimbangi juga sama buah, sama jus, sama sayur. Terus setelah 4 bulan menuju 5 bulan ini, alhamdulillah udah lebih baik kondisi tubuh, udah bisa beradaptasi juga sama adik. Cuman belum ketahuan juga laki perempuannya di aku kemarin. Mungkin bulan depan mungkin ya, biar surprise ya. Mungkin sekian dulu guys video dari aku. Sorry banget kalau ada salah kata, sorry to say. Dan ini video YouTube pertama aku, mungkin ada harap dimaklumi. Jadi thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you, dadah, assalamualaikum.